Aplikasi Wipon adalah Ponzi. Kenali skema Ponzi yang sering digunakan pada investasi bodong. Investasi bodong Wipon adalah bentuk investasi ilegal yang bertujuan menipu calon investor dengan janji keuntungan besar tanpa risiko yang jelas. Dengan iming-iming keuntungan yang besar, calon investor biasanya akan tergiur dan langsung berinvestasi, padahal uang mereka tidak akan kembali. Salah satu cara penipu untuk mendapatkan uang dari investor adalah dengan melalui skema Ponzi. Skema ini adalah bentuk investasi penipuan di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama berasal dari dana yang disetor oleh investor baru, bukan dari hasil investasi yang sah. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, seorang penipu asal Italia yang melakukan penipuan besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Dalam skema ini, penyelenggara menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, seringkali tanpa risiko. Namun karena tidak ada aktivitas bisnis atau investasi nyata yang menghasilkan keuntungan, skema ini bergantung sepenuhnya pada masuknya investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Skema ini akan runtuh atau scam ketika jumlah investor baru tidak cukup untuk membayar investor lama, menyebabkan kerugian besar bagi sebagian besar peserta, kecuali mereka yang sudah menarik uang di tahap awal. Ciri-ciri skema Ponzi. 1. Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Salah satu tanda utama skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dalam waktu cepat tanpa risiko. Misalnya seorang dijanjikan keuntungan 20-30% per bulan tanpa penjelasan jelas bagaimana keuntungan itu dihasilkan. 2. Tidak ada produk atau investasi nyata. Dalam skema investasi yang sah, dana investor digunakan untuk membeli aset atau mengembangkan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Namun dalam skema Ponzi, tidak ada investasi nyata. Uang hanya diputar dari investor baru ke investor lama. 3. Struktur pengerutan mirip multi-level marketing atau MLM tanpa produk jelas. Beberapa skema Ponzi beroperasi mirip dengan MLM, di mana peserta diminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan komisi. Bedanya dalam skema Ponzi, fokus lebih pada pengerutan anggota baru ketimbang menjual produk atau jasa nyata. 4. Pembayaran kepada investor lama menggunakan uang investor baru. Karena tidak ada sumber keuntungan yang sah, pembayaran kepada investor lama dilakukan dari dana yang disetor oleh investor baru. Jika aliran investor baru berhenti, skema akan scam atau runtuh. 5. Kurangnya transparansi dalam mekanisme investasi. Pelaku skema Ponzi seringkali tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana uang investor digunakan atau bagaimana keuntungan dihasilkan. Jika ada laporan keuangan seringkali palsu atau dimanipulasi. 6. Kesulitan dalam penarikan uang. Awalnya, investor mungkin bisa menarik keuntungan mereka untuk membangun kepercayaan. Namun seiring berjalannya waktu, pencairan uang akan semakin sulit dengan alasan teknis, peraturan baru atau syarat yang berubah-ubah. 7. Ketiadaan regulasi resmi. Investasi yang sah biasanya terdaftar dalam diawasi oleh Badan Regulator Keuangan atau seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia. Skema Ponzi seringkali beroperasi tanpa izin atau menggunakan lisensi yang meragukan seperti Wipon ini. 8. Lonjakan investor di awal. Pada tahap awal, banyak orang tertarik akan melihat ada orang lain mendapat keuntungan besar. Namun setelah tidak ada lagi investor baru yang masuk, skema akan ambruk dan mayoritas peserta akan mengalami kerugian. 9. Keterlibatan tokoh terkenal. Untuk menarik lebih banyak anggota, pelaku skema Ponzi mungkin membayar tokoh masyarakat, publik figur, atau orang yang berpengaruh lainnya untuk mendukung bisnis mereka, seringkali disebut sebagai endorser. 10. Janji profit agar tidak mengundurkan diri. Pemilik bisnis skema Ponzi selalu mencoba mencegah anggota agar tidak keluar saat anggota ingin berhenti. Mereka seringkali menjanjikan profit yang lebih tinggi untuk mempertahankan mereka dan terus deposit. Maka dari itu, aplikasi Wipon adalah penipuan skema Ponzi yang sangat berbahaya bagi keuangan kalian. Dan mereka ini tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dipastikan mereka ini adalah investasi bodong, skema Ponzi, penipuan. Semoga mafia Ponzi tertangkap oleh kepolisian Indonesia dan mereka tidak bisa lagi menipu rakyat Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih.